Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Sini saya pengen ngobrol-ngobrol aja. Sekarang sudah jam 12 teng. Di rumah saya sudah jam 12 teng. Sini saya hari ini tanggal 29 Agustus 2022. Ya, saya merasa agak sedikit kecewa karena hari ini ada pengumuman saya gagal untuk monetisasi. Tapi nggak apa-apa, tenang. Itu bukan hal yang membuat patah semangat saya, melainkan memacu diri saya untuk lebih baik lagi. Mungkin emang ada kesalahan dari channel-channel saya yang saya buat, karena di keterangannya saya bacain baru tadi sih dapat kabarnya dari email. Ini deh, channel Anda tidak disetujui untuk monetisasi. Apa yang terjadi? Setelah meninjau channel Anda, kami menetapkan bahwa channel tersebut tidak mematuhi kebijakan monetisasi YouTube. Tinjauan masukan kami mendapati bahwa channel Anda berisi hal berikut. Konten yang digunakan berulang. Itu konten yang dianggap YouTube adalah konten saya adalah konten yang berulang. Jadi saya akan perbaikin lagi. Ajukan banding atau ajukan ulang permohonan monetisasi. Tuh. Jadi di sini sangat sulit juga ya untuk bisa mengajukan monetisasi, dalam arti banyak channel-channel yang kita nggak tahu yang mana yang salahnya di mana, hanya dikasih keterangannya seperti itu gitu. Jadi saya memutuskan untuk menghapus beberapa video saya. Mungkin memang akan mengurangi jam tonton saya, jam tonton tayang saya. Ya mungkin saya akan kejar lagi untuk orang lain supaya nonton lagi channel saya itu tersebut. Ya, di sini saya ingin mungkin ada koreksi. Banyak channel-channel yang saya buat juga ada lagunya sih, ada sedikit lagunya yang mungkin menurut YouTube itu menggunakan reupload ulang ya gitu. Tapi sini saya dikasih penjelasan yang mana saja video yang kena reupload ya. Jadi mungkin saya akan memfokuskan materi saya soal ini aja, soal apa ya, bincang-bincang aja, ngobrol-ngobrol santai seperti itu. Jadi supaya nggak ada kena reupload atau apa ya, melakukan tindakan kekerasan dan lain-lain sebagainya gitu. Tuh. Ya di sini juga saya ingin memberitahu atau sedikit informasi bahwa pengajuan monetisasi saya itu pada hari Selasa ya, kalau nggak salah hari Selasa juga, tanggal 23 Agustus 2022. Jadi pas genap 1 minggu saya dikabarin untuk mengulang atau mengedit atau menghapus video-video saya yang menurut YouTube menjadi reupload atau reupload ulang itu. Di sini saya infoin ya. Konten yang digunakan ulang. Channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan yang menambah nilai yang signifikan. Ajukan
contoh konten yang dianggap layak untuk monetisasi, revisi yang ditambahi bumbu humor atau analisis pada konten yang bukan karya asli Anda, klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Adapun sesuatu film yang dialog atau sulih suaranya telah Anda ubah. Cuplikan ulangan suatu pertandingan olahraga di mana Anda menjelaskan tindakan yang dilakukan salah satu pemain yang mengakibatkan kemenangan atau kekalahan. Video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahi jalan cerita atau komentar. Di sini adalah anjuran dari YouTube-nya untuk seperti itu gitu. Dan larangannya nih, sepertinya saya dapat teguran larangan. Yang pertama adalah contoh konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi gitu. Video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Kemudian koleksi lagu ya dari beragam artis. Meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Kemudian promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Konten yang diupload. Oke. Di sini larangannya ada 5 larangan ya. Bukan video singkat ya. Memang benar saya mengedit video short, jadi saya kompilasi supaya menambah subscribe tuh. Tuh ada lagu-lagunya juga. Saya bingung nih sini. Lagunya ini hanya musik sih biasanya. Saya nggak full atau setengah full menaruh musik di dalam video saya ya. Biasanya hanya potongan berapa, tapi entah kenapa itu jadi larangan gitu ya. Kayak gitu, mungkin next time saya akan hapus video itu. Kemungkinan besar kalau bisa untuk kedepannya saya nggak akan buat video yang ada musiknya gitu. Nah di sini adalah larangan juga menggunakan reupload tersebut gitu. Kemudian klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tambah narasi. Ya betul. Akhir-akhir ini saya pernah mengedit video tentang pesulap merah dengan Denny Sumargo. Itu saya masukin sebagai reaction diri saya terhadap apa yang dibicarakan oleh pesulap merah dan Denny Sumargo. Kemudian saya juga memang memasukkan daftar 10 tanaman yang beracun di Indonesia. Itu juga sudah saya masukin atau saya promosiin di deskripsi saya bahwa saya mengambil dari mana, itu seperti itu. Oke, mungkin kalau menurut YouTube itu sebuah larangan, oke, saya akan hapus video itu. Jadi saya akan membuat lebih baik lagi, gitu aja. Ngomong sekarang udah jam 12 malam, saatnya kita ngadu-ngadu kopi. Oke. Ini kopi saya buat sendiri karena anak dan istri saya udah pada tidur semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tangan kanan ya guys, ini karena mungkin kalau dari kamera ini terlihat tangan kiri, kalau ini tangan kanan. Oke, karena depan ya, kaca depan, layar depan. Ya gitu guys, keluh kesah saya pada malam ini. Saya mendapatkan email ya seperti yang tadi saya infokan bahwa saya gagal untuk monetisasi, dan saya akan perbaikin channel saya, video-video saya.
gitu. Padahal sebelumnya juga banyak yang udah saya hapus sih, saya edit saya hapus juga gitu. Tapi memang peraturan di YouTube itu sangat ketat sekali guys, ya sangat ketat sekali. Kita harus belajar mengetahui mana aja yang boleh kita ajukan monetisasi dan mana aja yang tidak diajukan monetisasi itu. Saya juga searching tentang youtuber pemula gimana caranya untuk pengajuan monetisasi gitu. Tapi ya memang harus ada prosedur yang harus dijalanin gitu, karena nggak semudah dan segampang itu untuk mengajukan monetisasi. Jadi ada proses tunggunya selama 1 minggu, ternyata saya kira 1 bulan ya, ternyata 1 minggu untuk pengajuan ulang untuk monetisasi tersebut. Itu mungkin memang banyak caranya untuk kita harus lebih teliti dan lebih giat lagi gitu dalam membuat channel YouTube begini gitu. Sedih guys, kita udah merasa yakin bahwa kita sudah yakin nih kayaknya kena monetisasi, ternyata belum. Jadi suatu kegagalan itu adalah sebuah kesuksesan yang tertunda gitu. Semangat terus buat teman-teman saya yang sedang membuat channel saat ini. Selamat berjuang, semangat, jangan pantang menyerah. Kita di sini menjadi konten kreator, semoga kita bisa mengajukan monetisasi dan channel kita semua diterima, amin amin robbal alamin. Itu kita berharap semuanya lancar-lancar aja meskipun ada kendala kerikil, karena seseorang dikatakan pelayar yang unggul tidak mungkin ombaknya itu santai-santai aja, tenang-tenang aja. Pasti ada resiko dan hal-hal yang lain yang membuat kita up and down gitu, jatuh dan bangun. Kadang kita lagi di atas, kadang kita lagi di bawah. Itu sesuatu hal yang sangat memungkinkan bagi kita gitu. Jadi kita harus bisa memodifikasi diri kita sendiri, mindset kita sendiri seperti itu. Kita maunya dibawa ke arah seperti apa untuk channel kita, untuk apa yang kita sajikan kepada pemirsa gitu. Di sini saya ingin mengedukasi aja pada teman-teman supaya nanti ketika monetisasi supaya nggak gagal lagi, karena saya banyak tuh nonton channel youtuber pemula itu banyak yang gagal juga gitu. Jadi ada penolakan dari pihak YouTube-nya tersebut gitu. Mungkin sangat disayangkan gitu ya. Saya juga nggak tahu gitu seperti apa dari perspektif mereka itu bisa pengajuan monetisasinya. Saya disuruh mengajukan ulang itu nanti insya Allah tanggal 20 Anda dapat mengajukan ulang permohonan mulai 28 September 2002 selama channel Anda memenuhi persyaratan berikut. Jadi ajukan banding Anda 18 September ya, ajukan banding 19 September. Sepertinya saya nggak akan banding sih teman-teman, karena memang ada, setelah saya cek channel-channel saya memang ada yang bermasalah sih, maksudnya menaruh video klip dari konten kreator yang lain gitu. Jadi kemungkinan nanti
saya akan mengajukan permohonan ulang mulai tanggal 28 September 2022. Itu kemungkinan. Ya, terima kasih YouTube telah memberikan apa ya, yang pertama berani dulu saya untuk mengajukan monetisasi itu. Terima kasih untuk YouTube yang telah mengkoreksi saya atas kesalahan saya gitu. Saya bisa belajar gitu, untuk jadi konten kreator gitu. Mungkin saya kedepannya akan uh, lebih banyak lagi buat konten sih kayaknya sih. Gitu aja, sepertinya memang ya rada-rada sulit juga untuk membuat konten yang bisa disajikan pada audiens atau pemirsa semuanya gitu. Jadi nggak semuanya konten itu lolos dan gampang diterima oleh YouTube seperti itu. Jadi harus banyak dasar-dasar step-stepnya gitu. Nah, ya, mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Jadi ada ya konten-konten yang harus saya rubah sedemikian rupa agar bisa lolos monetisasi. Mohon dukungannya teman-teman supaya saya bisa monetisasi agar bisa terus berkembang dan terus berkarya dalam YouTube ini. Karena YouTube ini juga salah satu aplikasi yang sering saya tonton setiap hari gitu. Gimana enggak, saat di rumah saya lagi bosen, lagi boring, saya nonton YouTube. Saat lagi di kantor, saat lagi nggak ada kerjaan terlalu banyak, saya nonton YouTube. Kemudian saat saya berkendara atau berpergian, saya juga nonton YouTube gitu. Jadi itu dasar saya untuk kenapa nggak saya coba untuk buat YouTube aja nih gitu, karena bisa menghasilkan revenue penghasilan yang lumayan bagus juga gitu. Memang sih progresnya itu harus up and down gitu, naik dan turun. Di sini saya harus banyak-banyak belajar lagi. Buat teman-teman semuanya, belajar itu bukan sesuatu yang salah gitu, karena belajar itu sesuatu yang mencerahkan pemikiran kita gitu, bahwa di atas langit masih ada langit lagi gitu. Jangan pernah kita merasa puas ataupun kita merasa bangga diri atas prestasi yang kita miliki. Justru kita menambah semangat kita untuk terus berkarya, terus berkembang, terus berinovasi lagi gitu. Jadi kita akan mensajikan channel-channel yang berkualitas untuk pemirsa sekalian gitu. Jadi yang saya garis bawahi juga kemungkinan tidak akan memasukkan unsur musik untuk kedepannya gitu, karena sangat-sangat apa ya, sangat-sangat bahaya apa ya, sangat-sangat merugikan sih menurut saya gitu. Banyak konten-konten yang saya buat ternyata itu gagal untuk monetisasi. Saya bingung, sebenarnya masih di dalam diri saya gitu, bingungnya apakah konten ini yang ditolak gitu. Jangan sampai saya ngerinya konten ini tidak dipermasalahkan sebenarnya, sehingga karena saya tidak tahu jadi saya hapus gitu, padahal jumlah view-nya itu gede gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi untuk next time ya saya akan meneliti lagi yang mana lagi agar bisa termonetisasi dengan baik gitu teman-teman. Ya, di sini kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman. Mungkin saling sharing aja kekecewaan saya malam ini. Ya, saya dapat email bahwa saya gagal untuk dimonetisasi channel saya gitu.
Kebetulan saya punya dua channel. Yang pertama, sebenarnya yang pertama itu channel yang lain, jumlah subscriber juga masih kecil gitu. Yang kedua channel ini sih. Jadi saya ingin mengembangkan potensi channel saya gitu, agar bisa memenuhi persyaratan dari YouTube, yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe, karena hal tersebut tidaklah mudah gitu, gampang-gampang susah. Kita harus rajin upload, kita harus tahu pasar, kita harus tahu karakter penonton, dia maunya seperti apa gitu, sama apa ya, yang lagi hits saat ini gitu, perkembangan apa yang lagi hits saat ini gitu. Banyak-banyak cari informasi, cari tahu tentang yang lagi viral gitu. Jadi saya pengen ngobrol-ngobrol aja sih, maksudnya mumpung saya juga lagi belum ngantuk nih, masih ngerjain tugas kantor tadi. Tuh, ngopi dulu lah. Oh iya guys, jangan lupa kasih like atau komen atau subscribe untuk channel saya ya, karena itu membantu saya untuk semakin terus berkembang dan semakin termotivasi diri saya untuk terus mengajukan channel-channel yang berkualitas. Makanya nanti di, di lampiran komunitas itu saya ingin menanyakan kira-kira konten seperti apa dan bagaimana yang membuat penonton itu terhibur atau senang melihatnya gitu. Jadi nanti mungkin besok saya ada jadwal untuk masuk kantor, mungkin akan saya koordinasi buat teman-teman saya untuk membuat konten gitu. Sepertinya kayaknya enak juga ya kalau misalnya kita banyak masukan, banyak ngobrol sama temen seperti itu. Nggak perlu kita merasa kecil hati atau merasa wah gua kayaknya nggak bisa untuk berkembang atau pesimis duluan gitu. Nggak usah, nggak perlu seperti itu. Semua berhak kok untuk bisa maju gitu. Saya makanya sering ngasih informasi gitu, ilmu pada teman-teman gitu, supaya teman-teman saya ini bisa terus berkembang gitu. Kalau saya gagal ya seenggaknya teman-teman saya bisa untuk meneruskannya kayak gitu teman-teman gitu. Ya semangat terus buat teman-teman yang sedang berkembang channelnya gitu, karena saya suka scroll gitu, cek youtuber teman-teman saya juga banyak gitu yang saat ini sedang berkembang gitu, bagus bagus. Terus pertahankan, saya juga tadinya juga seperti itu gitu, jadi up and down, kadang ada yang subscribe, ada yang di subscribe, unsubscribe gitu. Jadi itu hal yang wajar dan hal yang biasa gitu. Jadi nggak usah kita merasa berkecil hati gitu, karena perjalanan itu panjang gitu. Perjalanannya itu dalam waktu 1 tahun kita diberi persyaratan seperti itu. Banyak 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 rintangan, banyak pengorbanan dari tenaga, dari waktu, dari biaya, dari ongkos segala macam. Itu banyak sih pengorbanannya itu gitu. Untuk membangun channel yang berkualitas, bermutu itu kita harus bisa apa ya, bisa bisa mengaktifkan apa ya, potensi dan imajinasi kita gitu, untuk terus berkembang dan berkarya, karena suatu perkembangan itu sangat dibutuhkan untuk motivasi seperti kita ini gitu, agar terus berkembang, terus maju gitu. Nggak perlu tanggapin omongan orang gitu,
nggak usah kita tanggapin omongan-omongan netizen yang melemahkan gitu, nggak perlu, karena mereka juga belum tentu bisa seperti kita gitu. Mereka hanya bisa mencibir, mencela segala macam, tapi mereka nggak pernah tahu hasil dan prosesnya seperti apa gitu. Yang penting di sini kita yang penting saya ini real gitu, saya nggak pernah beli subscribe atau segala sebagainya gitu, ya normal aja gitu. Jadi persyaratan YouTube kita penuhi, kita juga berharap menjadi partner YouTube itu, kita uh, apa ya, berusaha untuk jadi lebih baik lagi, kita berusaha untuk memberikan edukasi, kita berusaha untuk menjadi diri kita sendiri gitu. Sepertinya sudah 25 menit saya ngobrol-ngobrol soal ini gitu, tapi masih belum ngantuk juga sih. Nanti kalau udah ngantuk tiba-tiba saya tidur aja gitu guys. Apa lagi ya? Kira-kira teman-teman mau seperti apa konten yang saya buat, nanti tolong ditaruh di komennya agar saya bisa coba untuk memenuhi, atau seenggaknya ada yang bisa saya berikan atau saya edukasikan itu. Untuk saat ini masih pengembangan channel gitu, karena banyak jadwal kerjaan juga yang se yang membuat saya juga agak-agak teralihkan itu dalam mengonten gitu. Karena kondisi saat ini masih WFO ya, masih kadang hari ini WFH, besok WFO gitu, jadi belum ada kepastian kalau misalnya saya mengonten itu, kalau nggak hari Sabtu ya hari Minggu gitu. Jadi waktunya lebih senggang, lebih santai, saya bisa apa ya, punya ide-ide yang lebih fresh gitu, nggak terganggu soal pekerjaan yang lain gitu. Jadi saya emang benar-benar niat buat konten itu, jadi buat ditaruh di YouTube untuk disaksikan penonton sekalian semuanya gitu. Tapi harus semangat sih, semangat terus. semangat walaupun memang rasanya nggak enak gitu ditolak. Saya sih udah biasa sih ditolak dalam percintaan tapi itu hal dulu lah, jadi saya terlatih untuk patah hati gitu. Tapi ya jangan seringan juga sih ditolak, nggak enak juga rasanya. Cukup sekali ini ditolak, dan kedepannya kemungkinan besar saya diterima. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih untuk YouTube yang sudah mengkoreksi diri saya. Terima kasih penonton semuanya, teman-teman saya yang support channel saya, yang memberi kritik, memberi saran, banyak terima kasih itu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan berbalik kepada si pemberi kebaikan tersebut. Ya sudah cukup setengah jam sih kita berbincang-bincang. Semoga menjadi sebuah informasi ini, semoga menjadi sebuah ladang pahala untuk kita semua. Terus ya, anak saya sudah bangun ya, kayak gitu aja. Terima kasih semuanya, terima kasih YouTube, terima kasih untuk istri saya, anak saya, teman-teman saya, semua yang menonton channel saya.
kedepannya saya akan perbaikan lagi channel saya agar bisa lolos monetisasi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.